Halo teman-teman, selamat kembali lagi di channel gua hari ini. Gua hari ini mau ngomongin tentang Manchester United yang belakangan ini baru aja seri 1-1 sama Newcastle United. Gue bilang sih ini salah satu performance terburuk yang gue pernah lihat dari Manchester United. Nggak biasanya gue lihat Manchester mainnya tuh seburuk ini ya. Dari dulu gue biasa nonton zamannya Sir Alex, mainnya bagus dalam 10 menit terakhir, Fergie time bisa nge-score dan akhirnya memenangkan pertandingan. Luar biasa banget kan. Terus gue udah nontonin zamannya si Ole Gunnar Solskjaer, sama buruknya sama sekarang, dan sekarang Ralf Rangnick. Gue lebih pengen ngomongin si Rangnick ini. Banyak banget hype-nya tentang Rangnick datang ke Manchester. Yang dulunya itu penggemar Man U nggak tahu siapa itu Rangnick, tiba-tiba langsung kenal si Rangnick. Oh, the father of gegenpressing, penemu gegenpressing. Jadi kalau dia penemunya gegenpressing, dia lebih hebat daripada Jurgen Klopp atau Ralf Hasenhüttl, juga niru dari Ralf Rangnick. Tuchel juga sama, terinspirasi dari Rangnick. Kelihatannya si Rangnick ini bokapnya siapa aja ya. Di mana-mana ada namanya si Rangnick ini. Cuma gini loh, si Rangnick kalau dia memang sehebat itu jadi pelatih, dia nggak mungkin jadi director of football. Kalau dia sukses jadi pelatih, dia pastinya tetap jadi pelatih, ya kan? Jadi gue itu nggak ikut-ikutan hype orang lain yang bilang Rangnick ini bisa membawa Manchester jadi tim hebat. Gue bilang enggak sih. Gue tetap yakin kalau si Manchester ini masih butuh pelatih yang benar-benar ada reputasinya. Mauricio Pochettino, Erik ten Hag. Rangnick tetap hanya menjadi solusi short term, jangka waktu pendek aja, gue bilang. Dan bisa kelihatan kan di 3-4 pertandingan terakhir nggak beda jauh sama Ole Gunnar Solskjaer. Banyak yang bilang si Solskjaer ini just no tactics, just vibes. Yang kalau kita bisa artikan ke bahasa Indonesia itu nggak ada taktik, cuma happy-happy aja. Dan orang-orang pada masalahin kan sama si OGS. Kelihatannya murah senyum, tapi taktiknya nggak ada sama sekali. Ini masalah besar buat Man U. Dan Man U butuh pelatih yang memang hebat. Dan kalau lihat dari sejarahnya, si Rangnick ini kelihatannya cocok jadi penggantinya Solskjaer. Karena ada reputasi sebagai inspirasi banyak banget pelatih. Cuma yang tadi gue bilang itu, dia mungkin punya ide-ide hebat. Cuma untuk jadi pelatih itu nggak cuma butuh ide aja. Dia juga perlu praktisnya. Ini kepraktisan. Maksudnya gue ini apa ya? Harus dihadapi dengan realita. Kalau pemain-pemain di Manchester United nggak cocok dengan taktiknya si Rangnick ini, alhasil hasilnya itu juga buruk, bener kan? Ini yang gue udah lihat dari beberapa pertandingan terakhir. Rangnick punya sistem 4-2-2-2, kelihatannya oke, ya kan? Kelihatannya asik nih. Tapi ya itu, ini
yang kemarin itu hanyalah masa-masa honeymoon, masa-masa lagi baru-barunya. Ada pelatih baru, sistem baru, ide baru, suasana baru, ya kan? Sama kayak kita pacaran, punya pacar baru, baru kenalan, ya kan? Baru tahu nih sifat barunya gimana. Rasanya tuh happy, ada rasa misteri. Sama juga sama Manchester United, ada perasaan seperti yang gue bilang tadi. Cuma kayaknya kemarin realita baru jatuh dari langit, realita pahit ya. Kalau Manchester United ini masih banyak yang harus diubah. Yang tadi gue bilang, si Rangnick punya sistem 4-2-2-2. Idenya keren. Dia mau coba kontrol, mau pressing. Boleh lah ngomong-ngomong begini. Ya, asik di press conference. Ini yang gue kadang perhatiin. Di press conference dia memang kelihatannya pinter. Tapi pertanyaan adalah, apakah dia bisa menerapkan semua ini? Jawabannya ada di Newcastle. Nggak jauh-jauh deh, nggak usah dekat-dekat. Kemarin lawan Norwich juga sama. Walaupun menang 4-1, itu menangnya juga karena penalti. Sebelum penalti itu nggak ada kelihatan kalau si Man U ini bisa membobol gawang Norwich. Bayangin, Norwich dan Newcastle ini dua tim di papan bawah loh. Mereka dua tim yang hampir relegasi. Udah hampir dijamin relegasi. Tapi mati-matian Manchester itu untuk menangin pertandingan ini. Bisa kelihatan kan? Kalau United ini masih jauh banget dari yang kita harapkan. Nah, terus yaitu masalah penerapan. Apakah si Rangnick ini bisa menerapkan ide-idenya? Gue bilang sih, ini adalah bukti atau tanda seorang pelatih ini cocok nggak jadi pelatih tim besar. Apakah dia bisa menerapkan? Apakah dia bisa menyesuaikan taktiknya dengan pemain yang ada? Karena belum tentu taktik yang dia maukan, yang dia inginkan itu cocok dengan pemain-pemainnya. Dan di Manchester ini kelihatannya nggak cocok 4-2-2-2. Pertama, gue mau ngomongin si Bruno Fernandes di posisi CAM ya. Ada 2 CAM kan. Salah satu CAM itu diisikan sama Bruno Fernandes. Gue bilang si Fernandes itu cocoknya malah sama OGS. Karena OGS itu suka memberi kebebasan buat dia. Bisa kasih dia kebebasan buat masuk ke posisi jadi second striker di belakang Ronaldo. Ya kan, untuk mencetak gol. Si Bruno juga tipenya itu memang nggak cuma assist aja, dia itu memang mau gol. Itu tipenya dia. Dan di posisi 4-2-2-2 ini Bruno kelihatannya bingung dia. Bingung sama tugasnya tuh ngapain. Di sampingnya udah ada satu playmaker lainnya. Jadi kalau udah ada satu playmaker ini, dia mau ngapain di sana? Nggak jelas. Si Rashford lebih-lebih. Dia di samping Ronaldo juga nggak tahu mau ngapain. Tugasnya nggak jelas. Sama juga kayak Bruno. Dia tuh disuruh ngapain juga nggak tahu. Apalagi kan kalau tim-tim yang lawan Man U itu selalu bertahan dalam low block. Dan di low block ini Rashford seringkali nggak dapat space, nggak dapat ruang. Rashford itu tipe yang butuh ruang untuk bermain baik. Nah, ini yang gue bilang tadi. Kalau si Rangnick sistemnya tidak bisa memberikan ruang ke Rashford, itu artinya ada ketidakcocokan antara pemain dengan sistem. Pertanyaan berikutnya ini adalah, apakah si Rangnick ini mempunyai
kemampuan untuk mengubah sistemnya supaya pemain cocok dengan sistem, atau mengubah pemain supaya cocok dengan terbalik. Pertama, apakah Rangnick bisa mengubah taktik supaya pemain cocok dengan sistemnya, atau Rangnick bisa mencari pemain yang cocok dengan sistemnya? Iya, dua ini. Ini dua solusinya. Hanya dua jalan ini yang available buat dia. Solusinya ada di dua ini. Kelihatannya kalau buat cari pemain yang cocok dengan sistem itu kayaknya susah ya. Apalagi sekarang masih belum musim, January transfer window masih belum terbuka. Dan belum tentu si Rangnick ini mau cari pemain baru ya. Apalagi dia kan cuman solusi jangka waktu pendek ya. Nggak tahu deh si John Murtough ini mau kasih dana nggak buat pelatih yang cuma 6 bulan aja. Jadi ya gue bilang mau nggak mau si Rangnick harus ganti sistemnya supaya pemain itu cocok dengan sistemnya. Supaya pemain seperti Rashford itu dapat ruang. Bagaimana caranya si Rangnick ini? Gimana caranya gue nggak tahu. Gue bukan pelatih. Mungkin dia bisa buat lapangan seluas mungkin, selebar mungkin. Jadi di tengahnya itu lebih kosong. Kan kalau di sistem 4-2-2-2 ini kan 2 striker ya. Artinya kalau ada 2 striker, secara spontan tim lawan itu pasti akan berkumpul di tengah untuk menghadapi 2 striker, Rashford dan Ronaldo. Dan akhirnya mau nggak mau ya space-nya, ruangnya makin kecil di sana. Jadi gimana supaya dia itu melebarkan, itulah tugasnya si Rangnick ini. Ada juga Sancho, ada juga Fred, ada juga McTominay. 3 pemain yang ya gue bilang sih memang kualitas itu memang kurang ya. Tapi gue bilang kalau ada taktik yang benar, yang cocok, 3 pemain ini bisa efektif. Itulah pertanyaan selanjutnya. Ini yang bikin gue ragu kenapa gue dari pertama kali lihat beritanya Rangnick, gue sih nggak heboh-heboh amat ya. Gue nggak seheboh penggemar Man U. Wah, Rangnick bisa bikin Man U hebat. Enggak, soalnya gue yakin yang tadi gue bilang, sejarahnya dia itu sebagai pelatih nggak pernah juarain apa-apa. Artinya ya ada masalah dengan penerapan taktiknya. Dan kalau gue lihat kemarin itu instruksinya kayaknya masih belum jelas ya. Penyampaian instruksinya itu nggak jelas. Gue lihat pemain-pemain Man U itu masih suka main sendiri. Pemainnya itu masih individualis. Kalau mau sistemnya itu efektif, pemain-pemain itu harus ikuti dengan instruksi yang jelas. Nah, pemain itu nggak mau ada instruksi yang nggak jelas. Kalau nggak jelas ya ada kemungkinan ketika taktiknya itu nggak berfungsi, mereka mulai main sendiri. Seringkali Ronaldo, Bruno itu mulai main sendiri. Ketika mereka mulai sadar, pemain-pemain di sekitarnya itu cupu-cupu semua, Rashford, Sancho, Fred, mereka mulai main sendiri. Karena mereka merasa paling jago. Dan memang rightly so, itu benar. Mereka paling jago. Akhirnya mereka udah lupakan semua taktik, semua instruksi, main sendiri. Bruno mulai main long ball. Dari posisi agak ke belakang ya. Dia mulai meluncurkan long passingnya menuju ke Ronaldo. Siapa lagi? Karena dia tahu hanya dia dan Ronaldo yang bisa bikin perubahan. Sama juga Ronaldo. Ada beberapa kali gue lihat Ronaldo, seharusnya dia itu agak sedikit mundur untuk memberikan opsi untuk passing, untuk kasih link ya dari midfield
ke lini depan. Kan karena gue lihat sih memang formasi 4-2-2-2 ini sebetulnya berfungsi untuk memberikan opsi passing ya, supaya mereka itu bisa passing pendek di antara mereka berempat di depan. Tapi ketika si Ronaldo udah mulai bete, mulai frustrasi, dia main sendiri, akhirnya dia mulai tuh bukannya mundur kasih link, dia malah lari ke depan ke belakang, lini belakangnya si Newcastle ya, untuk dapetin umpan panjangnya si Bruno gitu. Jadi udah mulai individualis lagi, udah lupa sama sistem, udah pasrah, masa bodoh kalau bisa bilang begitu gitu loh. Ini juga kan yang gue bilang, si Rangnick ini harus menyesuaikan apakah taktiknya ini bisa diterapkan dengan pemain-pemain yang ada. Kelihatannya sih enggak ya. Bruno, Ronaldo ini pemain yang bebas. Mereka itu harus dikasih sebanyak mungkin kebebasan supaya performanya itu paling efektif begitu. Kalau mereka ada sistem, mereka tuh pasti merasa kaku. Dan gue bilang ini ya bener gitu loh. Makanya si Rangnick ini kayaknya ada dilema sekarang. Apakah dia itu mau bikin taktik yang ketat atau memberikan pemain itu sebanyak mungkin keleluasaan begitu. Ini dilemanya. Ya gue bukan pelatih sih ya, cuma ya itu masalahnya si Rangnick ini. Dan yang gue herannya kemarin itu si Rashford ya. Rashford dia itu udah bukan pemain junior lagi, cuma kemarin tuh kelihatannya dia masih nyasar, kelihatannya kayak bingung mesti ngapain ya. Yang tadi gue bilang ini, kita nggak bisa nyalahin satu pemain tanpa nyalahin sistemnya juga. Kalau sistemnya itu nggak bisa memberikan benefit ke pemain, kita harus menyalahkan sistemnya juga. Ya, yaitu kita harus menyalahkan pelatihnya juga. Cuma si Rashford ini buruk banget sih ya. Kayak apa ya? Hilang kepercayaan diri atau apa, nggak ada yang ngerti. Kalau gue lihat dari komen-komen penggemar Man U, nggak ada yang tahu juga alasannya kenapa si Rashford ini bisa ngedrop banget ya. Ada beberapa momen dia pegang bola dan langsung kehilangan bola, langsung kehilangan momennya. Ada juga satu yang lucu banget, dia pegang bola mau coba crossing dengan kaki kiri yang lemah, akhirnya bolanya itu jauh banget dari sasaran ya, akhirnya untuk goal kick. Kalau dia nggak bisa crossing pakai kaki kiri, nggak usah dipaksakan gitu loh, carilah jalan lain ya. Cuma ya itu, kalau orang lagi nggak pede ya, otaknya udah kemana-mana, langsung mencoba untuk melakukan hal-hal yang nggak perlu. Itu sih yang gue mau ngomongin tentang Man U ya. Jadi gue bilang masa-masa honeymoonnya si Rangnick ini udah mulai pudar. Akhirnya balik lagi ke pertanyaan, apakah si Rangnick ini adalah solusi yang benar? Gue bilang enggak. United itu masih perlu pelatih yang memang reputasi sebagai pelatihnya itu udah besar ya, udah ternama. Pochettino mungkin harus masuk. Dan si Rangnick ini dia sempat bilang kemarin dia nggak tahu setelah kontraknya 6 bulan ini dia itu apakah dia masih dikasih kesempatan jadi pelatih lagi, lanjut jadi pelatih. Dia bilang dia nggak mau nutupin kemungkinan tersebut ya. Mungkin dalam hatinya dia masih mau jadi pelatih klub sebesar Man U. Ini kan setiap pelatih itu pasti adalah
keinginan sendiri-sendiri, gue maklumin. Cuma gue bilang susah untuk Rangnick menjadi pelatih Man U, karena sebelumnya belum ada sejarah si Rangnick ini sukses di klub sebesar Man U. Kalau nggak salah yang paling besarnya itu di klub Schalke dan RB Leipzig. Mereka berdua tim yang lumayan bernama, cuma yang nggak sebesar Man U. Pressure-nya tuh masih beda. Ya kan? Gue bisa bilang juga si Rangnick ini mirip dengan Marcelo Bielsa. Punya ide-ide yang sangat idealis, ya, tapi kurang pragmatik. Pemain-pemainnya belum tentu cocok sama sistemnya. Tetap yang dipaksakan itu keinginan sendiri, egonya lah. Ya gitu aja sih, ini yang gue memang ngomongin. Man U itu sekarang butuhnya pelatih kayak Sir Alex Ferguson yang mementingkan hasil, karena tim sebesar Man U itu perlunya hasil, bukannya gaya bermain yang cakep. Gaya bermain yang cakep itu penting juga ya, tapi itu hanyalah peringkat 2 gitu. Mereka tuh harus cari pelatih seperti Sir Alex, bukannya Arsene Wenger. Ya, 3 pelatih ini, Marcelo Bielsa, Rangnick, dan juga Arsene Wenger, mereka bertiga ini pelatih yang sangat idealis, ya. Sangat penuh filosofi, tapi belum tentu pragmatik. Makanya yang gue bilang, dulu si Klopp ini kan gegen pressing, idealis juga dia. Dia maunya yang heavy metal, idealis si Klopp ini. Cuma apa yang bikin dia menjadi pelatih yang hebat, dia bisa menggabungkan ide-ide idealisnya dengan pragmatiknya, dengan memberikan hasil. Caranya gimana? Kemarin si Klopp di Liverpool, di musim-musim awalnya kan dia juga sama, mainnya heavy metal, seru ya, golnya bisa 5-4, bisa 4-0, tapi dia juga bisa kalah 1-5 kalau ketemu sama Man City. Jadi kurang pragmatik. Cuma yang bikin si Klopp ini pelatih hebat, itu dia itu pengen berubah. Kalau ada sesuatu yang nggak berjalan, dia akui, nggak keras kepala dia. Dia ubah, dia coba beradaptasi, akhirnya dia memutuskan untuk membenahi lini belakangnya. Dia mulai membeli Virgil van Dijk, Fabinho, 2 pemain kunci yang memang berhasil membenahi lini belakangnya. Ya gitu aja sih, untuk jadi pelatih memang nggak gampang ya. Harus banyak utak-atik, pikiran, filosofi, sistem, nggak bisa diam di tempat. Dan banyak pelatih-pelatih berfilosofi ini seringkali itu diam di tempat karena merasa nyaman di sana, merasa dia itu cocoknya ya cuma satu filosofi aja, tapi nggak bisa berevolusi ke filosofi-filosofi lainnya yang mungkin lebih berguna untuk klub asuhannya. Ya begitu aja sih yang gue pengen ngomongin tentang Rangnick. Berikutnya ini adalah tes yang lumayan tangguh untuk Man U lawan Burnley. Prediksi gue sih paling Man U menangnya juga 1-0 aja, nggak banyak-banyak lawan Burnley. Burnley lumayan ketat. Biasanya di masa-masa Natal yang lumayan sibuk ini, Sean Dyche biasanya itu lebih prefer buat prioritaskan lini belakangnya daripada nyerang. Jadi gue bisa lihat si Sean Dyche ini parkir bis buat Man U, dan akhirnya Man U ini frustrasi. Coba kita lihat apakah prediksi gue bener. Terlebih lagi nggak ada Bruno kan, kalau kita ingat Bruno baru dapat suspension, atau dia suspension itu ya, pokoknya dia udah dapat 5 kartu kuning, jadi dia nggak bisa main untuk pertandingan Burnley. Tanpa
Fernandes siapa sisi kreatifnya? Ada Sancho, ada Greenwood, tapi mereka itu bukan playmaker. Mereka tuh lebih ke crosser ya, yang suka crossing. Fred, McTominay nggak bisa create apa-apa mereka. Apakah Van de Beek masuk? Ada kemungkinan untuk menggantikan Bruno, karena gue bilang dia itu yang paling mirip dengan gaya bermainnya si Bruno ini. Rashford mungkin akan dicadangkan, perasaan gue sih, soalnya buruk banget. Dan perasaan gue sih Cavani yang akan mendampingi Ronaldo di depan. Cuma dua di depan ini bukan masalah. Mereka ini dua striker yang top banget. Cuma masalahnya itu di sisi kreatifnya tanpa Bruno. Siapa yang bakal menyuplai dua striker ini dengan bola-bola terobosan atau crossingnya? Nggak ada yang tahu. Makanya gue bilang prediksi skor hari ini 1-0 aja udah cukup. Mungkin dari corner, atau dari free kick, dari set pieces, atau juga mungkin penalti. Atau mungkin gol dari pentalan dari defender Burnley, nggak ada yang tahu. Pokoknya kayaknya ini bakal pertandingan yang nggak asik untuk ditonton deh. Soalnya gue bilang ya Rangnick perlu mengubah sistemnya, dan mengubah sistem itu butuh waktu yang lumayan panjang. Ya itu aja sih yang gue pengen ngomongin. Gue udah ngomongin panjang lebar. Semoga lu enjoy video hari ini. Ya kalau lu enjoy, lu bisa kasih like, I will appreciate it. Lu bisa subscribe juga, karena gue juga bakal terus upload konten-konten baru di hari-hari mendatang. Oke, guys, thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam olahraga.